Timnas Indonesia Senior dipastikan akan menghadapi laga padat pada awal bulan Desember hingga awal tahun 2025. Hal ini sebab Coach Sintayong dengan anak asuhnya harus ikut serta di dalam kompetisi Piala AFF meskipun tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Pada kompetisi ini, Timnas Indonesia dipastikan menurunkan pemain muda dan bahkan menjadi tim termuda sepanjang sejarah digelarnya pagelaran ini. Coach Sintayong bersama dengan Erick Thohir dikabarkan ingin mempersiapkan daftar nama pemain tersebut untuk pagelaran SEA Games yang akan datang. Tentu dengan materi pemain yang memiliki rata-rata usia 20 tahun, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih untuk bisa mengangkat performa tim secara keseluruhan. Sebab pastinya tim yang nanti akan menjadi lawan dari Timnas Indonesia merupakan tim senior yang tentu saja memiliki usia rata-rata di atas 25 tahun. Namun dengan materi pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk bisa menunjukkan performa maksimalnya di dalam lapangan. Hal ini tak lain karena Coach Sintayong juga mengikut sertakan daftar pemain keturunan serta beberapa nama pemain senior di kualifikasi Piala Dunia untuk ikut dalam ajang ini. Sehingga tentu saja Coach Sintayong tidak akan memulai pelatihan dari nol sebab terdapat materi pemain inti yang telah mengetahui skema permainan dari sang pelatih. Dan berikut ini merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia jelang laga perdana melawan Timnas Myanmar di Piala AFF Senior tahun 2024. Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali menggunakan formasi andalannya dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper dipastikan akan diisi oleh Cahya Supriyadi dari FC Bekasi City. Meskipun saat ini dirinya berkarir di Liga 2 Indonesia, namun pengalamannya di tim nasional Indonesia sudah tidak dapat diragukan kembali. Cahya Supriyadi bahkan sempat menjadi kiper andalan Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada saat sang pelatih baru saja memimpin skuad Garuda. Pemain yang dulunya sempat bergabung bersama dengan Persija Jakarta dipastikan dapat mengisi posisi kiper utama Timnas Indonesia Senior pada ajang ini. Pengalamannya dan juga potensi yang luar biasa dari pemain muda satu ini dapat menjadikan dirinya sebagai pemain yang dapat mengangkat performa Timnas Indonesia di dalam lapangan. Sementara untuk opsi pelapis dari Cahya Supriyadi, nama Dava Fasya asal Borneo FC dapat dijadikan salah satu kiper yang memiliki kemampuan setara. Dava Fasya yang juga masuk ke dalam skuad persiapan Piala Dunia U20 yang lalu akhirnya kembali mendapatkan pemanggilan dari Coach Sintayong. Meskipun umurnya yang masih muda belum bisa merebut posisi utama di level klub, namun potensi yang sang pemain miliki dapat meningkatkan kepercayaan dirinya jika diberikan kepercayaan oleh tim pelatih. Selanjutnya di posisi bek tengah, Coach Sintayong pastinya akan memasang nama pemain yang sudah berlangganan masuk ke dalam tim inti Timnas Indonesia Senior. Memasang nama Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan juga Kadek Arol akan menjadi salah satu keputusan yang tepat untuk menghadapi laga perdana di pagelaran ini. Justin Hubner yang merupakan bek utama Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pastinya akan memiliki keuntungan yang signifikan untuk menghadapi lawan yang berada di level Asia Tenggara. Sementara itu Muhammad Ferrari yang perlahan menunjukkan performa konsistennya di level klub dan juga tim nasional akan memainkan peran penting sebagai penjaga garis pertahanan Timnas Indonesia selama 90 menit penuh. Dan meskipun Kadek Arol dinilai sebagai pemain termuda pada formasi ini, namun pada pagelaran Piala AFF U23 yang lalu Coach Sintayong selalu memberikan kepercayaan penuh bagi sang pemain untuk tampil sebagai pemain utama. Tentu memasang 3 pemain yang telah lama menjadi andalan Coach Sintayong, ini akan membuat pertahanan Timnas Indonesia semakin solid dan dapat meningkatkan level permainan secara keseluruhan. Sedangkan untuk opsi pengganti dari 3 pemain ini, nama Kakang Rudianto, Sultan Zaki, ataupun Robi Darwis dapat dimasukkan untuk mengatur rotasi pemain yang pastinya berpotensi mengalami kelelahan. Jadwal padat yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia pastinya membutuhkan pergantian pemain yang konsisten. Dengan memasang 3 opsi pemain tersebut, pastinya Timnas Indonesia tetap tidak menurunkan level permainannya dan justru akan semakin sulit ditembus oleh tim lawan sebab pergantian pemain yang efektif. Sementara pada posisi sayap kiri pertahanan, pastinya nama Pratama Arhan akan dimasukkan ke dalam opsi utama tim pelatih pada setiap pertandingan yang akan dilalui oleh Timnas Indonesia. Stamina Arhan yang tidak pernah habis pastinya akan menjadikan sang pemain selalu tampil dalam 90 menit penuh. Ditambah dengan performanya yang sangat maksimal pada Piala AFF Senior di tahun 2022 yang lalu. Ini akan menjadi pembuktian kembali bagi sang pemain untuk dapat menunjukkan potensi maksimalnya di dalam lapangan. Selain itu, senjata rahasianya yang merupakan lemparan jauh pastinya akan jauh lebih efektif untuk bisa menghadapi lawan-lawan yang berada di level Asia Tenggara.
Dengan kata lain, Pratama Arhan akan menjadi sosok pemain kunci di dalam pertandingan perdana ataupun pertandingan di Piala AFF lainnya yang akan datang. Dan untuk opsi pengganti dari sang pemain, terdapat nama Mikael Tata dari Persebaya Surabaya. Ini merupakan kali pertama bagi sang pemain mendapatkan panggilan pemusatan latihan langsung ke Timnas Indonesia Senior. Pastinya membawa performa maksimalnya yang berhasil dirinya tunjukkan di level klub akan sangat berguna bagi sang pemain untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Sebab Coach Sintayong merupakan pelatih yang tidak akan menyia-nyiakan potensi dari sang pemain dan siap mengambil resiko untuk bisa memberikan kepercayaan lebih bagi sang pemain. Dan untuk posisi utama di sayap kanan pertahanan, kapten utama Timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam dipastikan akan masuk sejak menit awal pertandingan. Pemain yang kini berkarir di Liga Thailand juga telah menjadi salah satu pemain kunci di level klub. Kemampuannya yang semakin baik di level klub akhirnya mampu membawanya kembali masuk ke dalam daftar pemanggilan tim nasional sebagai pemain tertua di dalam tim. Meskipun saat ini gelar kaptennya telah diambil oleh Jay Itzas, namun pada pagelaran ini dirinya dipastikan akan menjadi kapten utama skuad Garuda dan siap menjadi sosok sentral di dalam lapangan. Asnawi merupakan tipe pemain bertahan yang agresif dan mampu menjaga sektor sayap pertahanan dengan baik. Dirinya bahkan terkenal di masa kepelatihan Coach Sintayong sebagai pemain yang selalu sukses melakukan sapuan bola bersih dari tim lawan. Dan jika sang pemain akan ditarik oleh Coach Sintayong, nama pemain asal Arema FC seperti Ahmad Syarif dapat dimasukkan ke dalam pertandingan. Meskipun performanya di level klub tidak sebanding dengan performa dari Asnawi Mangkualam. Namun dirinya dapat memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk meningkatkan pengalamannya dan juga jam terbang di level tertinggi. Hal ini pastinya akan sangat berguna bagi sang pemain untuk meningkatkan kepercayaan diri setelah kembali ke klubnya di Liga Domestik. Selanjutnya pada posisi gelandang tengah, pemain inti di Timnas Indonesia Senior seperti Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand akan 100% dipastikan masuk ke dalam skuad utama di pagelaran ini. Ivar Jenner akan memainkan peran sentralnya sebagai sosok jenderal lapangan tengah. Kemampuannya di dalam mengatur tempo jalannya pertandingan menjadi pertimbangan utama bagi tim pelatih untuk bisa selalu memainkan sang pemain di setiap pertandingan. Selain itu, sang pemain juga telah menunjukkan performa yang sangat positif pada kemenangan perdana Indonesia kemarin saat berhadapan dengan Timnas Arab Saudi. Tentu memasang sang pemain sebagai pemain inti pada pagelaran ini akan menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda untuk bisa melaju jauh di ajang ini. Sementara itu, Marcelino Ferdinand pastinya juga akan menjadi sosok bintang lapangan yang tidak akan luput dari skema penyerangan Timnas Indonesia. Kemampuannya di dalam melakukan pergerakan efektif telah dibuktikan dengan 2 gol berturut-turut saat berhadapan dengan Timnas Arab Saudi. Sosok wonderkid yang saat ini masih berusia 20 tahun tersebut pastinya akan menjadi senjata utama skuad Garuda selama menempuh ajang ini. Sedangkan untuk opsi pengganti dari gelandang tengah, pemain seperti Raihan Hanan ataupun Arkan Fikri juga memiliki kualitas yang mumpuni untuk tetap menjaga level permainan tim. Keduanya merupakan pemain muda yang saat ini telah bermain reguler di level klub dan seringkali memberikan kontribusi bagi kemenangan tim. Kedua nama pemain tersebut pastinya akan menjadi amunisi yang sangat berharga di dalam rotasi pemain yang akan dilakukan pada babak kedua ataupun pada babak pertama jika sang pelatih membutuhkan penyesuaian taktik. Selanjutnya di posisi sayap kanan penyerangan, nama pemain yang telah lama hilang, yaitu Ronaldo Kuate akhirnya kembali mendapatkan pemanggilan tim nasional Indonesia. Setelah cedera panjang yang dirinya alami, akhirnya sang pemain kembali dapat membuktikan kelayakannya sebagai salah satu punggawa Garuda. Sang pemain memiliki peran penting di dalam pertandingan jika memang dipilih sebagai opsi utama pelatih. Posisinya yang berada di sayap kanan akan berguna bagi Timnas Indonesia untuk melakukan serangan tusukan langsung ke dalam kotak penalti ataupun melakukan umpan silang kepada striker ataupun gelandang serang yang telah siap di depan gawang. Perannya yang sangat krusial ini akan sangat berguna bagi karir sang pemain ke depannya bersama dengan Timnas Indonesia. Sedangkan pemain asal PSM Makassar seperti Zaki Ashraf akan masuk sebagai pemain pengganti dari Ronaldo Kuate. Sebelumnya, Zaki Ashraf juga merupakan talenta muda yang menjadi kepercayaan Coach Sintayong. Bahkan pada beberapa kesempatan Zaki Ashraf sempat masuk ke dalam skuad utama Timnas Indonesia Senior meskipun belum melakukan debutnya.
Pada pagelaran ini tentu sang pemain akhirnya dapat menunjukkan potensi yang dirinya miliki sekaligus menjadi investasi jangka panjang dari Timnas Indonesia. Sementara pada posisi sayap kiri, kapten utama Timnas Indonesia asuhan Coach Indra Syafri, yaitu Doni Tri Pamungkas akan diberikan kesempatan untuk tampil sebagai sosok pemain inti. Doni merupakan pemain muda asal Persija Jakarta yang juga telah melewati pelatihan keras dari Coach Sintayong sebelum persiapan Piala Dunia U20 yang batal digelar. Sehingga sudah tentu sang pemain akan memiliki kepercayaan lebih dari sang pelatih untuk dipilih sebagai pemain utama. Meskipun begitu, Doni juga merupakan sosok pemain potensial dan juga telah membawa Timnas Indonesia juara di Piala AFF U20 lalu lewat banyaknya assist yang dirinya berikan di dalam pertandingan. Sedangkan untuk opsi pelapis dari sang pemain, Armando Oropa yang saat ini berkarir di PSBS biak dipastikan akan menjadi sosok yang telah ditunggu untuk masuk ke dalam skuad Indonesia senior. Meskipun umurnya yang masih muda, namun Oropa dapat membuktikan kelayakannya sebagai pemain inti di level klub. Selain itu, sang pemain juga pernah masuk ke dalam nominasi pemain muda terbaik pada pagelaran BRI Liga 1 di pekan pertama. Potensinya yang sangat luar biasa pasti akan dimanfaatkan oleh Coach Sintayong pada pertandingan di Piala AFF Senior kali ini. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak, Coach Sintayong dipastikan akan memasang nama Rafael Struijk kembali di dalam lapangan. Perannya sebagai ujung tombak Timnas Indonesia saat ini sangatlah melekat yang membuatnya cenderung selalu dipasang di posisi striker tengah. Meskipun bukan bermain di posisi aslinya, Rafael Struijk sejauh ini dapat melakukan instruksi pelatih dengan sangat baik dengan selalu melakukan tekanan kepada tim lawan. Selain itu, kemampuan tendangan lengkung yang dirinya miliki dapat menjadi modal yang sangat besar yang dapat membuat sang pemain menjadi pembeda di dalam skuad Timnas Indonesia. Meskipun begitu, Rafael Struijk tetap harus melatih power dari tendangannya agar dapat lebih tajam saat dirinya berada di posisi pemain terakhir yang dapat mengeksekusi bola ke gawang lawan. Dan untuk opsi pengganti di posisi ini, Hoki Caraka dapat dimasukkan oleh Coach Sintayong pada babak kedua jika stamina dari Rafael Struijk sudah habis. Performa Hoki Caraka yang meningkat di Liga Domestik menjadi modal utama bagi dirinya untuk bisa menjadi ujung tombak berbahaya bagi Timnas Indonesia. Apalagi mental yang dirinya miliki sudah membuktikan bahwa sang pemain memiliki motivasi lebih di setiap pertandingan bersama tim nasional. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang dimiliki oleh Timnas Indonesia jelang laga perdana melawan Timnas Myanmar di Piala AFF Senior tahun 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.